Hello ladies and gentlemen, first of all let me introduce myself. My name is Resi Azari, LPM 2241101 and they are my team. Hello everyone, my name is Cita Stefa Pangisi Widakto with NPM 224-11160. My name is Widyawati Putri, NPM 224-11060. And we are from University ya ternyata. Lanjut di papan bisa. Teknokrat. And we are from Teknokrat Indonesia University. In this video, we will explain about financial management. Let's go! Rumus dan perhitungan rasio manajemen. Manajemen keuangan melibatkan sejumlah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kesehatan keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan mengelola aset dan kewajibannya, serta sejauh mana kinerja keuangan perusahaan tersebut. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contohnya, membayar listrik, telepon, air PDAM, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon, dan sebagainya. Karena itu rasio likuiditas sering disebut dengan short term liquidity. Rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuan untuk mengukur. Kemampuan memenuhi kewajiban lancar, makin tinggi jumlah atau kelipatan aset lancar terhadap kewajiban lancar, makin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar. Penyangga kerugian. Rasio lancar menunjukkan tingkat keamanan yang tersedia untuk menutup penurunan nilai aset lancar non-kas pada saat aset tersebut dilepas cadangan dana lancar. Rasio lancar merupakan ukuran tingkat keamanan terhadap ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan. Rumus rasio perhitungan. Rasio likuiditas secara umum ada dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar adalah ukuran yang umum digunakan atau solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Yang kedua, rasio cepat atau rasio uji exit. Quick ratio sering disebut dengan istilah rasio cepat. Rasio cepat merupakan ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar, karena pembilangannya mengeliminasi persediaan yang dianggap aktiva lancar yang sedikit tidak liquid dan kemungkinan menjadi sumber kerugian. Rumus rasio perhitungan. Rasio profitabilitas. Rasio laba rugi, yaitu net profit margin. Rasio ini mengukur presentasi laba bersih dari pendapatan. Rumusnya, net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan total dikali 100%. Rasio return on asset atau ROA. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan dapat memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Rumusnya, ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Rasio hutang. Rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan bergantung pada hutang untuk mendanai operasinya. Rumusnya, debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi ekuitas pemegang saham, rasio cakupan bunga, atau interest coverage ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pada hutangnya. Rumusnya, interest coverage ratio sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi biaya bunga. Rasio aktivitas. Rasio perputaran piutang atau account receivable turnover. Rasio ini mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang dari pelanggan. Rumusnya, account receivable turnover sama dengan pendapatan penjualan bersih dibagi piutang usaha rata-rata. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio ini mengukur seberapa cepat perusahaan menjual persediaannya. Rumusnya, inventory turnover sama dengan biaya barang yang dijual dibagi persediaan rata-rata. Rasio profitabilitas saham. Pemegang saham, return on equity atau ROE. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba
untuk pemegang sahamnya. Rumusnya, ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100. Rasio keuangan ini membantu manajer keuangan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan, mengidentifikasi masalah potensial, dan membuat keputusan yang lebih baik. Namun, perlu diingat bahwa rasio keuangan harus dianalisis bersama-sama dalam konteks industri atau sektor tertentu untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja keuangan suatu perusahaan.